Memahami istilah dalam Facebook Ads agar mudah mempelajarinya. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa istilah ya yang sering ditemukan ya dalam pembahasan Facebook Ads, termasuk dalam rangkaian video ini. Yang pertama di sini ada pixel code, kemudian pixel ID dan event. Ini adalah pixel code ya. Kemudian pixel ID adalah ini ya, bentuknya angka, dan untuk pixel code atau kode pixel ini bentuknya sama ya setiap orang. Yang membedakan adalah pixel ID-nya saja. Nah, ini adalah pixel ID saya. Kemudian event adalah satu baris ya, kode tambahan yang kita kombinasikan dengan kode pixel atau sering disebut base pixel code, dan ini sering disebut dengan standar event code. Jadi ini untuk mendeteksi peristiwa atau aktivitas visitor di website ya. Ini ada purchase, kemudian view content, add to cart, dan lain sebagainya. Ini kita sisipkan kode seperti ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebetulan di contoh ini adalah event purchase atau pembelian ya. Kemudian objektif adalah ketika kita membuat iklan ya seperti ini. Di sini ada pilihan ya, campaign objektif. Artinya adalah jenis iklan yang akan kita buat. Nah, di sini ada banyak jenisnya ya, dan kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita mencari like untuk fanpage, maka kita pilih page likes. Atau kita butuh database leads ya, maka pilih leads generation. Seperti itu ya. Nah, objektif ini bisa disebut dengan jenis iklan ya. Kemudian campaign, ad set, dan ad. Itu adalah level ya dalam struktur iklan di Facebook Ads. Jadi strukturnya ada 3 level seperti ini. Yang pertama adalah campaign, kemudian ad set, dan ad. Nah, di dalam satu campaign ya, itu kita bisa membuat banyak ad set. Begitu juga dalam satu ad set bisa terdiri dari banyak ad. Nah, seperti ini ya, campaign, ad set, dan ads. Sebagai contoh, misalnya kita membuat campaign untuk menjual sebuah jam tangan. Kemudian di dalam campaign terdiri dari 2 ad set. Satu ad set menarget wanita, satu adset menarget pria misalnya. Kemudian di masing-masing adset terdiri dari 5 ads misalnya. Nah, itu dibedakan berdasarkan warna bannernya misalnya ya, atau copywritingnya, atau format iklannya. Ada yang berbentuk video misalnya, ada yang berbentuk gambar, kemudian carousel, dan lain-lain. Itu bisa seperti itu ya. Kemudian CA atau Custom Audience dan LAA, Lookalike Audience, itu adalah sebutan untuk audience ya. Jadi custom audience itu adalah sebuah pengelompokan audience ya yang kita lakukan. Misalnya seperti ini, create audience. Nah, di sini ada custom audience. Nah, ini kita bisa mengelompokkan orang ya. Sumbernya bermacam-macam. Ada yang bisa dari pixel Facebook ya, atau kita mungkin sudah punya database ya, kita upload bisa menjadi custom audience juga, dan lain sebagainya ya. Ada banyak sekali. Intinya custom audience ini kita kelompokkan orang ya, yang nantinya ini digunakan untuk sebagai target ya dari iklan kita. Kemudian lookalike audience, yaitu ketika kita meminta Facebook untuk mencarikan orang ya yang karakternya mirip dengan sampel yang kita berikan. Sampel ini adalah custom audience. Misalnya kita sudah memiliki pembeli ya dari produk sepatu. Nah, kita meminta Facebook untuk mencarikan orang yang karakternya seperti pembeli tersebut. Nah, besar harapannya adalah orang yang mirip tersebut juga akan membeli produk kita. Jadi itu adalah lookalike audience. Caranya sangat mudah ya. Cukup checklist seperti ini, custom audience yang kita pilih, lalu create lookalike audience. Kemudian kita pilih lokasinya dan ukuran dari audiensnya, lalu create audience. Yang berikutnya di sini adalah traffic. Ini adalah, nah di sini ya, campaign objective, traffic. Jadi kita meminta Facebook untuk mencari orang yang
suka mengklik link ya dan berkunjung ke sebuah halaman website. Ini sering juga disebut dengan CTW ya atau click to website. Kemudian conversion adalah salah satu campaign objektif juga ya di sini. Artinya kita meminta Facebook untuk mencarikan orang yang melakukan tindakan tertentu ya, misalnya pembelian atau pendaftaran dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah conversion event. Ini adalah di level ad set ya. Ketika kita membuat campaign dengan campaign objektif conversion, ini di bagian ad set ada pilihan ya di sini. Conversion event artinya kita mencari orang yang sering melakukan tindakan apa. Misalnya di sini pembelian. Nah, ini pilihannya banyak ya. Misalnya subscribe, view content, add to cart ya. Jadi ketika kita memasang kode pixel di website kita dan sudah ada lalu lintas ke sana, maka di sini akan muncul ya. Nah, jika belum ada, maka tandanya akan seperti ini atau merah ya, begini. Lalu engagement ini artinya interaksi ya. Ini bisa berbentuk like, share, komen di postingan kita. Lalu yang berikutnya exclude ini artinya pengecualian ya di level ad set ketika kita membuat iklan. Di sini misalnya kita menarget lookalike audience ya atau orang yang audiens yang mirip karakternya misalnya. Nah, seperti ini ya. Misalnya lookalike audience pembeli produk saya misalnya yang di Ramadan. Kemudian fitur exclude ini kita gunakan pengecualian buyer produk ini ya. Buyer di Ramadan misalnya ya. Nah, ini dia. Jadi iklan ini akan menarget ke audiens lookalike kecuali yang sudah beli. Jadi ini sangat efektif ya fitur exclude ini agar orang yang udah beli nggak dapat iklan kita lagi. Jadi ini adalah fitur pengecualian. Kemudian placement ini adalah penempatan iklan kita. Ini juga ada di level ad set ini. Nah, ini dia. Placement ini kita bisa setting automatic atau manual. Misalnya kalau manual, kita bisa tentukan ya iklan kita ini akan ditayangkan di mana saja. Misalnya di Facebook, di Instagram, di Messenger, atau Audience Network, dan lain sebagainya. Termasuk juga peletakannya. Ini bisa di newsfeed ya, Instagram feed, Facebook Marketplace, dan lain sebagainya. Ini bisa kita setting di mana iklan kita akan muncul kalau memang kita pilih manual placement. Atau kalau nggak mau ribet, Anda bisa langsung pilih ya automatic placement. Kemudian yang berikutnya adalah carousel. Ini adalah format iklannya ya. Jadi ada single image, ada video, ada carousel. Carousel ini adalah 2 atau lebih gambar atau video ya yang bisa digeser-geser. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa 4 atau mungkin 5 ya. Kemudian yang berikutnya adalah demographic, behavior, dan interest. Kalau demographic itu adalah penargetan yang berdasarkan gender ya, kemudian umur, status pernikahan, pekerjaan. Nah, ini ada di level age set. Jadi ketika kita belum memiliki custom audience, maka kita menarget orang itu berdasarkan 3 hal tersebut. Ini ada di bagian ini, detail targeting ya. Klik edit. Nah, ini dia. Kemudian behavior ini perilaku. Ada aktivitas digital misalnya sistem operasi dari gadget kita ya. Lalu browser yang digunakan atau mobile device, jenis HP-nya ya, koneksi internetnya, atau bahkan perilaku belanja online-nya ya. Sedangkan interest ini adalah minat. Jadi Facebook itu memiliki informasi semua ini ya dari user-usernya, sehingga kita sebagai pengiklan itu bisa menayangkan iklan kita secara lebih spesifik ya berdasarkan ini. Misalnya kita ingin iklan kita ditayangkan kepada orang yang hanya menggunakan gadget merek Samsung, misalnya begitu ya. Atau kita berjualan misalnya kaos ya, yang sablonannya itu berdasarkan
zodiak atau bulan lahir. Misalnya orang yang lahir bulan September itu sukses-sukses misalnya begitu ya. Nah, itu bisa kita menayangkan iklan kaos tersebut hanya kepada orang yang lahir di bulan September saja. Jadi, ketika orang melihat iklannya akan langsung tertarik ya. Itu contoh dari penggunaan penargetan seperti itu. Jadi, untuk demographic, behavior, dan interest ini adalah macam-macam kategori penargetan di Facebook Ads ya, selain dari custom audience yang kita buat sendiri. Oke, itu adalah beberapa istilah dalam Facebook Ads yang akan sering Anda temukan. Semoga video ini membantu. Silahkan lanjutkan tonton video berikutnya.